konsep, dan sistem perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayhan Al-Faizi dari kelas SHKP 011. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang berjudul Konsep dan Sistem Ekonomi, mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Nah, kata sistem berasal dari perkataan sistema atau Yunani, artinya sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun fungsi sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi bisa dijadikan alat untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih baik. Yang kedua, sistem ekonomi berguna untuk melakukan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, bagi hasil produksi akan lebih teratur dari adanya sistem ekonomi. Yang keempat, mewujudkan mekanisme ekonomi yang lebih baik. Nah, adapun peran sistem ekonomi. Yang pertama adalah menjaga aktivitas produksi yang lebih teratur. Yang kedua, menjadi pusat penukaran barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu aktivitas ekonomi akan lebih stabil. Yang keempat, mengurangi adanya masalah ekonomi. Nah, adapun unsur sistem ekonomi yaitu satu, unit ekonomi, serikat, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Dua, pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, pekerja, investor, dan lain-lain. Nah, fungsi elemen masing-masing elemen ekonomi mempunyai fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi. Yang ketiga, hubungan antar elemen yaitu unit ekonomi. Yang kedua, pola hubungan. Yang ketiga, dengan demikian proses ekonomi berlangsung secara efisien, tidak efisien, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola. Yang keempat, ada peranata. Karena adanya hubungan antar elemen, maka timbul ekonomi yang berlangsung secara berulang dan teratur menurut pola tertentu. Yang kedua, mekanisme. Aturan main yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi tersebut, yang terdiri dari satu, norma hidup, dua, perundang-undangan, ketiga, paham hidup. Nah, selanjutnya adalah tujuan sistem. Satu, untuk menentukan apa, berapa, dan bagaimana produk dan jasa yang diperlukan dan dihasilkan. Kedua, mengalokasikan produk nasional bruto. Yang ketiga, mendistribusikan pendapat nasional atau PN. Keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Nah, selanjutnya ada sistem perekonomian dunia. Sistem perekonomian dunia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem ekonomi sosialis, yang kedua sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis yaitu satu, pengakuan atas hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Nah, selanjutnya kelemahan apa sih sistem ekonomi campuran? Ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu kedua pelaku ekonomi hidup berdampingan. Yang kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran dibolehkan. Nah, adapun sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia lebih dekat kepada sistem ekonomi campuran. Dasar hukum tangan pemerintah Indonesia dalam perekonomian. Satu, amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan dampak didirikannya ke lembaga ekonomi yaitu satu, kerusakan lingkungan semakin parah. Dua, hubungan kekeluargaan akan terpecah. Tiga, akan munculnya diskriminasi dan lain-lain. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.